Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Saka dari kelas 11 TJKT 3 SMK Telkom Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang konfigurasi tenda router outdoor dan juga analisis WiFi. Nah, jadi untuk alat-alat yang dibutuhkan pastinya adalah outdoor router ya. Jadi kita akan menggunakan dari yang outdoor router tenda yang memiliki range 5 km, dan juga kita juga membutuhkan laptop ya untuk mengkonfigurasi dari si routernya, dan juga handphone yang sudah diinstal oleh WiFi Analyzer, dan kita juga pastinya membutuhkan kabelan dan juga LAN adapter jika memang laptop yang digunakan tidak memiliki uh, uh, colokan LAN atau colokan RJ45. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi atau fitur-fitur yang ada di router tenda yang nantinya akan kita gunakan. Nah, jadi yang pertama itu sudah saya jelaskan, sudah sempat saya mention ya tadi. Dia adalah router outdoor yang long range. Tapi ini tergantung tipenya. Perangkat ini dia bisa menembakkan sinyal mulai dari 500 hingga 10 km, 500 meter hingga 10 km. Dengan catatan kondisi line of sight, nya itu bagus ya. Jadi dia benar-benar terjangkau, tidak ada halangan sama sekali. Jadi misalnya dari poin 1 ke poin yang kedua itu dia tidak ada apapun di perantaranya, seperti itu. Nah, tapi yang akan kita gunakan di sini seperti yang saya sudah bilang tadi hanya sekitar 5 km range ya. Masih lumayan jauh dan masih bagus ya, terutama kita hanya untuk kegiatan praktek. Nah, yang kedua dia tahan cuaca ekstrim. Jadi di beberapa tenda itu dia sudah IP64 atau IP65 rated. Nah, karena dia diletakkan di luar, jadi perangkat ini memiliki sebuah pelindung khusus. Yang pertama, dia tahan air tentunya dan tahan debu. Jadi dia aman jika terkena hujan yang sangat-sangat deras dan atau panas yang terik ya, seperti yang terjadi belakangan ini. Yang kedua, dia ada anti petir. Jadi dia sudah dilengkapi dengan 6 kV lightning protection untuk meminimalisir kerusakan saat ketika badai atau ketika sebuah petir menyambar, seperti itu. Dan lalu dia juga mempunyai teknologi yang bernama teknologi antena high gain. Jadi dia menggunakan antena internal yang fokus atau directional. Artinya sinyal tidak menyebar ke segala arah seperti router rumah, tapi terfokus ke satu titik agar dia bisa menjangkau jarak yang lumayan jauh, yang sangat jauh ya. Jadi semisal ini kita perumpamakan sebagai routernya ya. Jadi tergantung direksi yang kita tembakan, dia akan menembak ke arah tersebut. Jadi misal kita menembakkan ke arah sini, maka dia akan memancarkan sinyalnya ke sana, seperti itu. Dan selanjutnya dia juga memiliki berbagai mode operasi ya. Jadi tenda ini sangat fleksibel karena dia mempunyai banyak mode. Nah, di sini nantinya kita akan menggunakan AP mode dan station mode. Nah, apa sih AP mode dan station mode? Jadi AP mode itu adalah sebuah mode di mana seperti namanya AP atau access point, dia akan menyebarkan WiFi melalui kabelan. Jadi nantinya akan ada kabelan yang terkoneksi oleh salah satu router tenda yang akan kita gunakan, dan dia akan menyebarkan WiFi dari kabelan tersebut secara wireless tentunya. Dan lalu ada station atau client mode. Jadi dia menangkap sinyal WiFi untuk disalurkan ke kabel. Jadi dia seperti receiver ya. Jadi dia menangkap sinyal WiFi dan untuk disalurkan ke melalui kabel atau melalui LAN. Dan lalu selanjutnya kita ada WISP mode atau wireless ISP mode. Jadi dia menangkap sinyal WiFi provider public lalu menyebarkannya kembali. Dan selanjutnya dia juga ada repeater mode. Jadi seperti namanya, dia sebagai repeater, dia memperluas jangkauan WiFi yang sudah ada secara nirkabel atau secara wireless. Dan selanjutnya dia juga mempunyai PoE atau Power over Ethernet. Jadi dia tidak usah untuk connect langsung ke
ke kabel power, jadi dia bisa melalui Ethernet juga. Jadi jika semisal dia di atap yang lumayan tinggi ya, yang tidak dapat dijangkau sama sekali oleh semisalnya oleh si kabel power ini, dia bisa menggunakan kabel Ethernet. Jadi kabel Ethernet itu fungsinya dua, yang pertama sebagai yang menyalurkan data, dan yang kedua dia juga dapat menyalurkan listrik seperti itu. Dan dia juga mempunyai indikator sinyal LED ya di belakangnya. Jadi ini sangat-sangat membantu ya, terutama agar kita bisa tahu kekuatan sinyal yang kita dapat dari si router outdoor ini. Dan dia juga memiliki CP assistant, atau dia memiliki manajemen yang terpusat. Jadi jika kita mempunyai banyak router tenda, kita bisa mengatur semuanya sekaligus melalui software dari PC kita atau laptop kita tanpa harus ke alatnya satu persatu. Nah, jadi mungkin itu saja dari fitur-fitur yang saya jelaskan, dan nantinya kita setelah konfigurasi ya, kita nanti akan konfigurasi, dan setelah konfigurasi kita akan menganalisis redaman dari WiFi yang sudah kita buat, redaman dari kedua router tersebut, dan kita akan mulai saja. Oke, jadi kita langsung saja mulai ke konfigurasinya ya. Jadi di sini saya sudah mempunyai 2 router tenda dan 1 buah switch. Jadi di sini sudah saya colok ya. Jadi sini ada di LAN, dan yang satunya lagi ada di LAN yang PoE. Jadi LAN yang biasa ini dia fungsinya agar kita bisa connect ke laptop ya. Setelah kita selesai, nanti baru kita akan masukkan ke switch agar dia dapat mendapatkan internet dari ISP. Oke, kita langsung saja. Di sini pertama-tama kita akan masuk ke network and sharing center ya, lalu ke Ethernet, IPv4, dan kita use the following address. Ini pertama 192.168.2. Jadi default dari tenda ini adalah 2.1. Jadi di sini kita bisa menggunakan bebas. Di sini saya akan menggunakan 99 dengan subnet masih otomatis ya, prefix 24. Tidak usah menggunakan gateway. Kita oke. Lalu kita ke 192.168.2.1. Oke, di sini kita sudah masuk ya ke router tendanya. Kita sudah masuk ya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke web tendanya. Sini admin, dan ini juga admin ya, dengan password defaultnya admin. Bisa diganti, tapi karena ini karena hanya demo saja, jadi kita tidak perlu ganti ya. Jadi nah di sini nih kita bisa ganti banyak ya. Jadi pertama kita akan LAN setup dulu, static IP address dengan IP address. Di sini di sini kita akan ganti menjadi 10.2 ya. Catatan sama default gateway-nya. Jadi di sini kita akan ganti juga ya default gateway-nya 192.168.10.1. DNS server, secondary server ini 000 saja, kita save. Oke. Dan please wait for a few seconds ya. Oke. Kita akan ke script. Jadi kita akan menunggu terlebih dahulu guys. Oke. Di sini sudah ganti ya jadi 10.2. Kenapa kita nggak bisa akses? Karena ya udah saya ganti pastinya ya. Jadi ini propertiesnya bisa kita ganti lagi menjadi 10.99. 10.99. Oke, ini juga oke. Lalu kita refresh lagi, dan dia seharusnya otomatis akan bisa masuk. Oke ya, ini langsung saja guys, admin, default password juga sama ya, admin, login. Nah ini kita langsung ke quick setup. Jadi untuk setup yang ini kita modenya akan kita ganti menjadi AP atau access point, karena ini akan menjadi access point utamanya, dan yang di router kedua ini kita akan menjadikan client. Jadi dia akan wireless point to point seperti itu. Jadi ini AP, ini next,
SSID-nya ini bisa kita ganti ya. SSID-nya misalnya Saka dengan channel, kita bisa atur channel semau kita ya. Di sini saya akan mencoba menggunakan channel 9 dengan security code-nya WPA2PSK AES key-nya 1 2 3 4 dari 1 sampai 8. Kita next dan device is set to IP, klik save to apply setting. Kalau kita save dan sistemnya reboot. Di sini kita tinggal tunggu saja sampai sistemnya berhenti atau selesai untuk reboot ya. Oke, jadi ini sudah reboot ya, dan kalau sudah maka ini kita cabut saja yang koneksinya ke laptop ya di LAN yang ini. Untuk PO-nya jangan dicabut karena itu adalah untuk power. Lalu kita akan sambungkan kabel yang LAN ke switch karena dia membutuhkan internet pastinya ya, karena dia akses point utama. Dan lalu kita akan langsung setting untuk router outdoor kedua, access point kedua ya. Jadi di sini dia sebagai klien, kita akan colok terlebih dahulu. Oke. Nah, jika sudah, ini pastinya kita akan masuk ke sini lagi ya. Oke, jadi sini kita sudah selesai ya dengan router yang pertama ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita langsung masuk ke internet settings tadi ya. Control panel. Kita langsung masuk ke internet setting ya. Lalu kita akan setting internetnya. Kita klik di sini properties. Lalu IPv4 kita akan ganti jadi .2 lagi. Kenapa? Karena agar bisa connect. 2 lagi. Ini kita bakalan .2 ya. Oh, biar tidak bisa dulu. Oke, sudah bisa ya. Tadi ada sedikit trouble. Sepertinya dia membutuhkan sedikit waktu ya biar untuk IP-nya terset. Oke, kita ini admin, default passwordnya juga admin pastinya. Enter, kita langsung saja quick setup ya. Kita akan ganti ini menjadi mode client. Kita next. Nah, kita akan select SSID-nya. Di sini kita akan menggunakan yang paling atas ya. Di sini signal strength-nya min 1 dBm karena mereka sebelah-sebelahan. Jadi kita akan pakai yang ini. Lalu kita scroll ke bawah dan next. Oke, channelnya kita pakai channel 9, secret mode-nya WP2 dan 1 sampai 8 ya. Lalu next. Untuk IP address-nya di sini kita akan taruh di satu segmen. Jadi ini tadi kan 10.2, sekarang untuk yang ini 10.3 dengan satu kelas yang sama. Lalu next, the device is set to client, klik save to apply the settings. Kita tinggal save saja dan kita akan nunggu reboot sama kurang lebih 2 menit untuk yang kedua kalinya. Ini minimal video 15 menit ya? Iya. Kalau kurang gimana? Kalau kurang, ya pengen sendiri. Ini aja yang jelasin lagi ya, tanda lagi. Soalnya ini cuma 10 menit kan? Iya. Iya. Yang buat? Enggak tahu. Lu kan lama di dunia, ini lu banyak ini YouTube-nya, Cok. Ya nggak apa-apa lah. Yang gue lama. Nanti kalau gue yang kurang, gue tinggal tambah kita. Soalnya kita ngomong cepat, Cok.
Oke, di sini sudah selesai dan sudah terganti ya. Di sini kita bisa lihat jadi 192.108.10.3 yang mana kita tidak bisa login karena belum kita ganti untuk alamat IP-nya, tapi sebenarnya tidak perlu ya. Jadi sekarang kita langsung testing saja menggunakan Wi-Fi Analyzer dan kita akan tes dia jadi sedikit berjarak. Kalau tadi kan tidak ada jaraknya, jadi kalau dilihat SSID-nya dia min 1 dBm. Jadi kita langsung coba saja ya. Oke, jadi di sini routernya sudah bisa berfungsi ya, sudah connect ya di sini. Jadi yang di sana ini sudah jadi access point ya, dia sudah terkoneksi dengan switch yang terkoneksi ke ISP, dan untuk yang di sini dia hanya terkoneksi ke kabel power saja ya, karena dia fungsinya sebagai client, jadi dia menerima ini adalah konfigurasi point to point. Dan di sini jaraknya sekitar 2,5 sampai 3 meter ya. Jadi ya intinya konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil, dan sekarang kita akan lihat di Wi-Fi Analyzer berapa radamannya dan channel yang kita gunakan apakah sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi ataukah berbeda. Oke kawan-kawan, jadi di sini kita di sini sudah masuk ke dalam Wi-Fi Analyzer-nya ya. Di sini kita bisa melihat channel graph. Di sini ada banyak sekali ya, tapi punya kita yang warna biru di sini yang Saka ya, seperti yang bisa dilihat, dan di sini kita bisa melihat grafnya, dan ini ada rating untuk channel yang paling bagus ya. Jadi channel 1 itu bintang. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ya, ada channel-channelnya, dan di sini channel 11 saat ini paling jelek ya. Lalu channel 1 dia berubah-ubah, tapi untuk yang lainnya dia stabil. Dan di sini kita bisa melihat ya, frekuensi Saka di sini channel 9 seperti yang sudah kita buat ya, dan dia router tenda. Di sini bisa kita lihat. Di sini jaraknya juga kita bisa lihat 1 meter dengan dBm sekitar minus 35 sampai minus ya 38 atau 40 dBm, yang mana itu strength-nya masih bagus ya, karena di sini kita masih dekat ya, jaraknya tuh hanya sekitar 2 meter 3 meter, yang mana pengaruh ke dB atau redamannya itu tidak terlalu besar. Tapi jika di dunia nyata mungkin bisa sampai kita menggunakan settingan maksimal yaitu di 5 km atau 3 km, atau ya dengan jarak yang lebih tinggi pastinya redamannya lebih tinggi, dan itu akan mempengaruhi kekuatan sinyalnya juga. Jadi mungkin sinyalnya akan lebih lemah karena redamannya dan sebagainya ya. Oke, jadi kesimpulannya dari video ini adalah kita sudah berhasil untuk membuat konfigurasi menggunakan router tenda, router outdoor, dan kita sudah simulasi juga dengan channel yang kita gunakan adalah channel 9 dengan IP yaitu 192.168.10.1 untuk gateway-nya, titik 2 untuk router 1, dan titik 3 untuk router kedua kalau akses point kliennya. Dan kita bisa dan kita juga sudah simulasi juga ya tadi bagaimana jika di dunia nyata, bagaimana redamannya, dan ya kita sudah selesai, kita sudah berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.